Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2020, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru akan merilis data sebaran COVID-19 di Kota Banjarbaru. Yang pertama, dari Kecamatan Liang Anggang, ODP tidak ada, PDP ada 2 orang, yang terkonfirmasi positif ada 7 orang. Yang kedua, Landasan Ulin, ODP ada 33 orang, PDP ada 6 orang, yang terkonfirmasi positif ada 41 orang. Ketiga, Banjarbaru Utara, ODP ada 2 orang, PDP tidak ada, yang terkonfirmasi positif ada 10 orang. Banjarbaru Selatan, ODP ada 4 orang, PDP ada 1 orang, yang terkonfirmasi positif ada 11 orang. Cempaka, ODP ada 1 orang, PDP ada 2 orang, yang terkonfirmasi positif ada 1 orang. Kemudian yang dari luar wilayah atau transito yang terkonfirmasi positif ada sebanyak 3 orang. Jadi hari ini berdasarkan data yang masuk, ada peningkatan atau penambahan kasus sebanyak 15 orang yang terkonfirmasi positif. Dengan demikian jumlah total kasus yang ada di Kota Banjarbaru berjumlah 116 orang yang terkonfirmasi positif, dengan rincian yang sekarang dalam perawatan ada sebanyak 73 orang, yang sudah sembuh ini ada peningkatan 4 orang hari ini sembuh, sehingga berjumlah 34 orang yang sembuh, yang meninggal ada 6 orang, yang drop out ada 3 orang. Adapun penambahan yang terkonfirmasi positif hari ini sebanyak 15 orang tersebut adalah dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama dengan kode BGB 102. Seorang laki-laki umur 30 tahun asal dari Jawa Timur. Kedua, BGB 103. Seorang perempuan usia 21 tahun asal dari Kalimantan Tengah. Ketiga, BGB 104, seorang perempuan usia 55 tahun asal dari Kelurahan Guntung Payung. Keempat, BGB 105, seorang perempuan usia 10 tahun asal Kelurahan Guntung Payung. Kelima, BGB 106, seorang laki-laki usia 36 tahun asal Kelurahan Guntung Payung. Keenam, BGB 107, seorang laki-laki usia 27 tahun asal Kelurahan Landasan Ulin Utara. Ketujuh, BGB 108, seorang perempuan usia 48 tahun berasal dari Kelurahan Landasan Ulin Timur. Kedelapan, BGB 109, seorang perempuan usia 23 tahun asal dari Kelurahan Mentaus. Kesembilan, BGB 110, seorang perempuan usia 34 tahun dari Kelurahan Komet. Ke-10, BGB 111, seorang perempuan usia 42 tahun dari Kelurahan Landasan Ulin Timur. Ke-11, BGB 112, seorang laki-laki usia 42 tahun dari Landasan Ulin Timur.
Ke-12 BGB 113, seorang perempuan usia 37 tahun dari Kelurahan Guntung Payung. Ke-13 BGB 114, seorang laki-laki usia 41 tahun dari Guntung Payung. Ke-14 BGB 115, seorang perempuan usia 13 tahun berasal dari Guntung Payung. Ke-15 BGB 116, seorang perempuan anak berusia 6 tahun dari Kelurahan Guntung Payung. Nah, jadi data hari ini yang terkonfirmasi positif itu ada 15 orang, termasuk di sini ada dalam satu keluarga yang terdiri dari 4 keluarga dari daerah Guntung Payung. Ini berdasarkan hasil tracing dari kontak-kontak erat yang telah dilakukan oleh petugas surveillance kita di lapangan. Kemudian ada juga berita yang cukup baik, ada kesembuhan beberapa pasien, ada sebanyak 4 orang hari ini, yaitu dengan kode BGB 26. Seorang perempuan usia 16 tahun dari Landasan Ulin Utara. Kemudian yang sembuh kedua dengan kode BGB 31, seorang perempuan usia 59 tahun asal dari Kelurahan Samsudinur. Ketiga BGB 31, seorang perempuan usia 59 tahun asal dari Kelurahan Samsudinur. Keempat BGB 49, seorang laki-laki usia 61 tahun dari Kelurahan Guntung Manggis. Nah, jadi hari ini ada pasien yang sembuh sebanyak 4 orang. Sehingga total yang sembuh hari ini adalah berjumlah 34 orang. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami tidak henti-hentinya selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita berupaya mencegah penularan COVID-19 ini. Marilah kita menjaga diri kita, marilah kita menjaga keluarga kita, marilah kita menjaga lingkungan kita, baik lingkungan kerja, lingkungan beraktivitas ataupun lingkungan tempat kediaman kita, sehingga kita semua terhindar dari paparan COVID-19 ini. Yang paling penting ada beberapa protokol yang harus kita ikuti. Yang pertama, selalu memakai masker. Kedua, menghindari kerumunan. Dan selalu mencuci tangan apabila setelah melakukan aktivitas lainnya. Dan diupayakan tetap tinggal di rumah kecuali ada hal-hal yang sangat urgen. Nah, kemudian seperti kita ketahui di Banjarbaru dalam beberapa hari ini sering turun hujan. Nah, jadi kita diharapkan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga stamina. Stamina dengan memakan makanan yang bergizi, memakan makanan yang mengandung suplemen-suplemen yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Peningkatan daya tahan tubuh ini bukan hanya dengan makanan yang mahal, tetapi juga dengan makanan-makanan sederhana. Misalnya kita di rumah memanfaatkan perkarangan-perkarangan kita dengan sayur-sayuran yang mudah tumbuh. Tempe, tahu dan sebagainya juga itu adalah makanan yang bergizi, tidak mesti makanan yang mahal. Juga kita dapat selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sebagainya. Nah, jadi pada intinya kita semua harus menjaga kondisi kesehatan sebaik-baiknya dan juga kita hendaknya selalu berusaha menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Kalau di rumah kita ada orang-orang usia lanjut, ada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang merupakan komorbid, hendaknya kita tidak pergi keluar karena kemungkinan kita yang membawa penyakit ke rumah. Meskipun orang-orang tua itu ada di rumah, tetap ada kemungkinan dia terpapar COVID ini karena dibawa oleh orang-orang yang keluar dari rumah tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan orang-orang tua yang tinggal di rumah itu bisa
terpapar oleh COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terakhir, marilah kita selalu tidak henti-hentinya selalu berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita berharap semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Mudah-mudahan semua upaya-upaya kita, ikhtiar kita membawa hasil yang terbaik. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri pemaparan hari ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.